Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang balita tewas terjebak dalam musibah kebakaran di Biatan, Kabupaten Berau. Razia kendaraan yang parkir secara sembarangan di Samarinda makin digencarkan. Seekor ular piton dengan panjang lebih dari 3 meter ditangkap petugas dari rumah salah satu warga di Samarinda. Kebakaran pada satu rumah warga di Kampung Biatan Ilir, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau terjadi Minggu sore. Api cepat membesar karena bangunan tersebut terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Mirisnya peristiwa ini memakan korban jiwa, yakni seorang balita berusia 2 tahun yang tewas akibat terjebak api. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebut saat insiden seluruh penghuni rumah sedang beristirahat. Melihat api yang sudah membesar, pemilik rumah cepat-cepat menyelamatkan diri. Sayang, korban tidak sempat diselamatkan. BPBD juga mengakui jika penanganan tidak bisa berjalan cepat karena terkendala jarak. Yang punya rumah ini sedang istirahat tidur dengan anak-anaknya juga. Pada saat kejadian dia tidak sadar kalau api sudah jadi dan diteriaki oleh orang lewat bahwa ada terjadi kebakaran. Ada anaknya yang sudah berhasil diselamatkan, tapi yang satu ini tidak sempat karena sedang tidur juga. Oke, berarti tidak sempat diselamatkan karena terkurung api atau gimana, Pak? Betul, karena terkurung api dan api sudah terlanjur besar. Oke. Adapun jarak dari posko BPBD yang ada di Kecamatan Biatan itu sekitar 30 km. Dan pada saat laporan api sudah besar. Sementara kebakaran diakibatkan oleh korsleting pada meteran listrik. Amir Hamzah dan Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Nomor 1 tahun 2 Aibda Indrawati Librisari Polwan yang bertugas di Satuan Samapta Polresta Balikpapan secara resmi diberhentikan secara tidak hormat. Pemberhentian ini dilakukan melalui upacara resmi yang digelar di Mapolresta Senin siang. Hanya saja saat upacara pemberhentian, Polwan tersebut tidak hadir dengan alasan sakit. Kapolresta Balikpapan tidak merinci alasan pemberhentian tersebut. Ia hanya menyatakan jika pemberhentian ini diputuskan setelah melalui proses panjang. Salah satu alasan untuk memberhentikan Polwan tersebut adalah melanggar kode etik sebagai anggota polisi. Namo Buddhaya, salam Wakapolresta Balikpapan. Hari ini baru saja kami melaksanakan kegiatan upacara pemberhentian tidak dengan hormat kepada salah satu personil di jajaran Polresta Balikpapan. Sekali lagi terkait dengan PTDH ini tentu sudah mulai proses yang panjang. Pelanggaran yang dilakukan apa, Pak? Wujud pelanggaran yang dilakukan memang ini terkait dengan kode etik profesi, ya. Dan ini adalah kumulatif dari pelanggaran yang dilakukan, sehingga kita pertimbangkan bahwa yang bersangkutan harus dilakukan PTDH. Kapolresta meminta kepada seluruh jajaran kepolisian di lingkup Polresta Balikpapan agar menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.
3 orang pria dan 1 wanita yang digiring polisi di Samarinda seberang ini merupakan komplotan pemeras dengan kedok wanita panggilan. Sejatinya jumlah tersangka wanitanya ada 2 orang. Namun salah satunya yakni Desi tidak bisa dihadirkan karena alasan sakit dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara keempat tersangka yang dihadirkan itu antara lain Rizal, Sahar, Lois Andinata, dan Winda Wulandari. Kasus ini bermula dari laporan seorang pria memesan jasa seorang wanita panggilan, yakni Desi, pada Jumat 13 Juni 2025 lalu. Sesaat setelah masuk ke dalam kamar korban, Desi pamit keluar dan tak lama setelahnya, ia kembali bersama beberapa orang yang mengaku sebagai polisi dan suami Desi. Dari sinilah para pelaku mulai memeras korban hingga puluhan juta rupiah. Uang hasil pemerasan itu ditransfer ke rekening tersangka bernama Winda. Uraian singkatnya, si korban melakukan pemesanan wanita panggilan melalui micet. Kemudian datanglah tersangka inisial DS, kemudian bertemu dan diarahkan masuk ke kamar nomor 5. Setelah itu tersangka DR minta izin keluar untuk keluar dulu dari kamar. Kembalinya ke kamar, mereka sudah berlima. Disitulah dilakukan modusnya. Mengaku bahwa dari anggota polisi Polda, kemudian diambil HP-nya, dan akhirnya si korban dibawa keluar dari penginapan. TKP Jalan Pangeran Antasari, Samarinda. Sementara itu pelaku yang mengaku sebagai polisi akhirnya meminta maaf. Meski begitu, ia yang kini ditetapkan menjadi tersangka tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami sempat memang agak lama. Saya berminta maaf pada institusi Kesatuan Polri karena sudah mengaku sebagai anggota Polri. Saya menyesal sampai menyesal-nyesalnya karena mengaku sebagai anggota Polri. Sudah berapa kali Bang melakukan itu Bang? Baru 1 kali ini. Bang, pangkatnya apa Bang? Udah pernah saya akuin, nggak pernah saya omong. Berarti nggak tahu pangkatnya polisi itu apa aja? Kini akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Sementara bagi Winda, ia terjerat pasal penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.